Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaih bil'idhni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah barikalladzi bika ya masyafu fasana wa habana. Wa ala alihi al-athhar sahabihil kiram wa tabi'in lahum bisidqin ila mamaril ayyam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita masih berada pada suatu bulan di mana yang disebutkan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan di mana yang memiliki banyak keutamaan dan keagungan, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, melipat gandakan sampai 10 kali lipat. Wa ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maaf dan ampunan selebar-lebarnya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menutup neraka serapat-rapatnya. Bulan di mana Allah SWT memberikan bonus dengan satu malam yang konon khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Itu semua tinjauan dari segi maknawi. Ada esensi lain yang terkandung dalam puasa dari segi hissi. Dan pada kesempatan kali ini Al-Fakir insyaallah akan menguraikan sedikit kandungan puasa dalam segi hissi, atau dari sudut pandang hissi. Apakah puasa ini benar-benar berdampak positif khususnya terhadap tubuh ataupun jasad oleh seorang yang berpuasa, ataukah malah sebaliknya memberikan dampak negatif terhadap orangnya? Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah dalam lanjutan ayat 184 ila qouli azza wa jal wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallah. Wa antasumu, Allah tetap memilih agar kita untuk berpuasa sekalipun ada pilihan lain untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah misalnya. Dalam kondisi-kondisi tertentu Allah menyatakan, menyarankan agar kita tetap berpuasa. Tentu ada kandungan, ada hikmah di balik itu semua yang mungkin kita belum mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, safiru tasihu. Fi riwayatin ukhra diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat, niscaya kalian akan terhindar dari segala macam penyakit. Meskipun hadis ini dianggap oleh mayoritas ulama sebagai hadis yang dhaif, bahkan mereka menganggap hadis ini la yu'taddu bih, tidak bisa dipergunakan untuk hujjah dan lain sebagainya. Tapi dari segi esensi yang terkandung dalam hadis ini tentu tidak ada pertentangan dengan maqasidus syariah atau filsafatut tasyri' dan lain sebagainya. Di situ juga Tabibul Arab Haris bin Kaldah menyatakan innal ma'iddata baitudda wal himyah ra'su kulli dawa. Di lambung itu sarangnya tempat penyakit, berawal dari situ. Sedangkan mencegah itu merupakan inti dari segala macam pengobatan. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Manfaat puasa bagi kesehatan dapat dibuktikan secara empiris ilmiah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk observasi yang dilakukan berkali-kali oleh mereka para pakar di bidangnya, menemukan bahwasanya puasa, bil khusus puasa pada bulan suci Ramadan ini ternyata memberikan dukungan untuk organ-organ pencernaan misalnya dan organ-organ lainnya untuk beristirahat sejenak, termasuk juga sistem enzim, hormon dan lain sebagainya. Dimana ketika seseorang tidak berpuasa, itu semua
organ-organ itu terus bekerja, tidak henti-hentinya bekerja. Disitulah pada suatu masa organ-organ itu merasa kelelahan. Akhirnya ada sisa-sisa ampas makanan yang tersisa, kemudian berevolusi menjadi racun. Racun itu kemudian menyebar ke sel-sel yang lainnya, kemudian timbullah penyakit dari situ. Tapi bagi orang yang berpuasa, organ-organ tadi beristirahat, memberikan waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya bukan hanya kita manusia yang berpuasa, tetapi at-tuyur wal asmak wa ghairuhuma, burung, ikan dan lain sebagainya, itu disebutkan di beberapa riwayat yasumun, mereka itu berpuasa. Tentu siyamuhum laisa kasiyamina, puasa mereka itu tidak sama dengan puasa kita. Kalau kita pakai niat, misalnya ada sunan, ada al-makruhat dan lain sebagainya. Wa fatratuhum laisat ka fatratina, ya, masa atau rentan waktu yang mereka butuhkan untuk tidak makan dan minum, tidak bergerak, itu tidak sama dengan puasa yang biasa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, Syekh Ali bin Ahmad Al-Jurjawi berkomentar bahwasanya al-umam al-qadimah, umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa, tetapi tidak hanya semata-mata untuk beribadah saja. Ada tujuan lain, ada aghradun ukhra. Mereka melakukan meditasi ini untuk apa? Mereka melakukan ritual puasa ini untuk apa? Salah satunya untuk meditasi, sebagaimana yang dilakuin oleh Socrates misalnya, ataupun Plato yang merupakan filsuf dan matematikawan Yunani, membiasakan puasa selama kurang lebih 10 hari secara kontinu, secara terus-menerus, dilakukan di setiap beberapa kali per bulan misalnya. Itu disebutkan di sana. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Para ilmuwan dan pakar medis meneliti bahwasanya para makhluk hidup, juga termasuk binatang, itu mereka memiliki fatrah, memiliki masa di mana mereka harus sendiri, harus menyendiri dan berpuasa. Berbeda dari satu hewan dengan hewan yang lainnya tentang kurun waktu yang dibutuhkan untuk hal ini. Mereka berpuasa secara opsional, secara ikhtiari, secara tidak ada unsur paksaan dan lain sebagainya, meskipun di sekelilingnya ada makanan yang memadai tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini semua adalah al-hikmah al-ilahiyah, hikmah ilahi, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa? Tentunya salah satu tujuannya adalah untuk memeditasi tubuh, salah satunya organ pencernaan, menjaga kestabilan tubuh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Umamah datang kepada baginda Rasulullah SAW dalam suatu ketika, meminta resep kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, kata Abu Umamah, murni bi'amalin yanfa'uni bihillah. Wahai baginda Nabi, bisakah engkau memberikan saya resep suatu amalan, suatu aktivitas yang bisa saya amalkan, yang bisa bermanfaat? Qal, baginda Rasul berkata, bersabda, alaik bisyam, kamu boleh melakukan puasa, atau sebaiknya engkau berpuasa. Fa innahu la mithlalah, kata baginda Nabi, karena aktivitas puasa ini tidak ada yang setara dari segi kualitas, dari segi keistimewaan, tidak ada yang setara dari saking agungnya pekerjaan puasa ini.
Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Para peneliti juga menemukan dan mendukung support opini ini. Di antaranya ada Holbrook yang menyatakan bahwasanya organ tubuh manusia itu membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak. Dan kata beliau, yang menakjubkan adalah aktivitas puasa ini bukan hanya sekedar magic semata, tapi lebih luas dari itu. Kata Holbrook mengatakan bahwa ada sebuah believing system, ada sebuah sistem keyakinan, ada sebuah jaminan, bahkan menjadi satu-satunya jaminan untuk seseorang bisa meraih sebuah kesehatan yang maksimal. Ada Blue Torik yang menganjurkan, menyarankan bagi seseorang yang ingin pergi ke seorang tabib. Jika kalian sakit ingin pergi ke seorang dokter misalnya, atau pergi ke sebuah rumah sakit, kata Blue Torik, jangan dulu terburu-buru untuk pergi ke rumah sakit. Sebaiknya engkau lebih dulu mencoba meditasi diri sendiri secara individu. Dengan apa? Dengan saum, katanya, dengan berpuasa. Kemudian ada Mark Faden yang menguraikan bahwasanya banyak sekali manfaat yang terkandung dalam puasa ini, termasuk adanya atau mampu menyaring racun yang sudah mengendap dalam tubuh, sehingga bisa dikeluarkan racun-racun yang ditimbulkan oleh makanan yang dimakan ataupun obat-obatan yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, dengan puasa ini bisa dikeluarkan, bisa disaring. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam konteks ini Al-Imam Ibnul Qayyim juga menegaskan dalam kitabnya At-Tibb An-Nabawi, beliau berkomentar, inna shaum junnah, sungguhnya puasa itu merupakan perisai min adwa'ir ruh wal qalbi wal badan, merupakan perisai dari segala macam tantangan, segala macam cobaan, segala macam serangan yang akan menyerang baik itu jasmani, rohani maupun hati. Ma'asyiral muslimin asadakumullah, tidak luput dari itu Imam Ibnu Sina juga ikut berkomentar. Imam Ibnu Sina yang dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Dalam konteks ini beliau berkomentar bahwa ketika beberapa orang berkali-kali datang kepada beliau untuk berobat, beliau menyarankan untuk pulang dulu, untuk melakukan meditasi secara individu dulu selama kurang lebih 3 pekan dengan cara berpuasa. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, di samping itu juga ada Dr. Ibrahim Ar-Rawi menguraikan, bagi beliau setelah melakukan analisa menemukan bahwasanya seorang ketika berpuasa itu dapat menumbuhkan sel neuron atau sel saraf baru pada otak manusia, sehingga dengan berpuasa tadi sel otak akan semakin maksimal, kerja dan lain sebagainya akan semakin maksimal. Dan juga bagi seseorang yang mampu berpuasa 1 bulan full misalnya, itu bisa membentuk jalur jaringan baru yang nantinya akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap keberlangsungan dan perkembangan sistem biologis misalnya, sistem fungsional dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, di sana juga ada ada Dr. Ahmad Al-Jauhari, seorang pakar, seorang guru besar di salah satu universitas terkemuka di Kairo. Beliau menguraikan bahwasanya puasa ini sangat bermanfaat sekali bagi tubuh manusia. Bahkan beliau menyampaikan bahwasanya seorang ketika berpuasa itu bisa membantu mempertebal kekebalan kulit, tentunya dari serangan kuman-kuman yang
masuk untuk memberikan penyakit kepada kulit manusia. Jadi kulit semakin tebal, semakin kuat, semakin tahan dari segala macam penyakit. Beliau juga menguraikan bahwa puasa ini juga bisa meminimalisir daripada serangan jantung. Kata beliau, jauh hari, serangan jantung bisa diminimalisir dengan berpuasa. Jadi ketika berpuasa itu bisa mematahkan pertumbuhan sel katekolomin, kata beliau, pada darah, sehingga bisa meminimalisir terjadinya serangan jantung pada manusia. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Karena itu banyak sekali daripada wasaya ba'di aslafina shalihin, wasiat dari salafina shalih, memberikan wasiat kepada kita, kepada generasi berikutnya tentunya. Salah satunya seperti Luqmanul Hakim memberikan yusi ibnahu, memberikan wasiat kepada anaknya, innal ma'iddah idza imtala'atil ma'iddah namatil fitrah, kata beliau. Jika perut itu sudah kenyang, maka otak itu akan fungsinya tidak akan maksimal lagi. Kharasatil hikmah, kemudian nanti hikmah itu akan bisu. Kemudian nanti endingnya adalah fanamatil a'dha'u minal ibadah, nanti akan malas untuk beribadah. Ada Sufyan Ats-Tsauri misalnya yang memberikan wasiat, biqillatit ta'am yaqum sahral layal, misalnya seorang yang sedikit makan itu bisa orang itu bangun pada malam hari. Wa qala ba'du salaf, fala ta'kulu katsiran, jangan makan banyak. Kenapa? Fatashrabu katsiran, orang yang banyak makan nanti butuh banyak minum. Fatarqudu katsiran, orang yang banyak minum, banyak makan, nanti dia banyak tidur. Kemudian endingnya fatakhsaru katsiran, orang yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur, itu nanti endingnya banyak kegagalan yang dijumpai dalam hidupnya. Wa qala Sahnun, la yasluhul ilmu, katanya ilmu itu tidak pantas dimiliki orang yang idza akala la ya'kul hatta yashba, katanya tidak makan kecuali sampai kenyang, itu la yasluhul ilmu lahu, tidak pantas. Kemudian yang terakhir ada Vladimir Nikitin, seorang ilmuwan Rusia. Ini yang sangat terkenal dengan risetnya, analisanya yang mengatakan bahwa puasa berawal dari penelitian beliau menganalisa terhadap orang-orang di Asia, khususnya orang Indonesia. Beliau mengamati bahwa orang-orang di Indonesia ini orangnya gemuk-gemuk, orangnya besar-besar badannya, padahal mereka sering melakukan puasa. Itu beliau heran, kemudian melakukan penelitian. Diambillah objek hewan, di situ pada kesempatan diambil tikus sebagai objek penelitian. Tikus ini diambil 5 sampel tikus, kemudian dikelompok-kelompokkan. Ada tikus yang diberi makan setiap hari, setiap waktu secara rutin, ya, kelompok pertama. Kelompok kedua ada tikus yang diberi makan secara berjangka, secara berwaktu, ya, ada waktunya. Jadi diberpuasakan. Jadi disamakan dengan manusia. Jadi waktunya sahur, waktunya berbuka misalnya dan sebagainya. Itu kelompok kedua. Ada yang diberpuasakan Senin Kamis, ada yang puasa Daud misalnya sehari puasa sehari enggak. Kemudian yang kelompok ketiga ada tikus yang dia tidak dikasih makan sama sekali, atau mungkin bisa kita sebut diberpuasakan wisol, ya, puasanya tidak terus menerus. Nah, dari ketiga kelompok tikus ini, setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya tikus yang tidak dikasih makan itu tidak bisa bertahan lama, hanya berselang beberapa hari, beberapa minggu, akhirnya mati. Dan tikus yang selalu diberi makan setiap waktu rutin itu hanya bisa mampu bertahan 2,5 tahun saja. Tapi tikus yang kelompok kedua, tikus yang diberpuasakan, tadi puasa Senin Kamis, punya lagi puasa Daud, itu mampu bertahan sampai 4 tahun. Sungguh qadarullah, sungguh kuasa Allah SWT.
taala yang tiada terhingga, yang tidak bisa kita tinjau. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, karena Syari'ul Hakim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berpuasa. Tentunya ada tujuan di balik itu semua, hanya saja kita belum mendalami dan belum mengetahui esensi yang terkandung dari itu semua. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.